Nah, kalau video ini kita coba bahas ujian Pearson untuk kelas 12 itu kayak gimana. Kalau di video sebelumnya kita kan bahas untuk kelas 6 ya. Sekarang kelas 12. Kenapa disebut kelas 12? Kalau misalnya tidak keliru, kalau international assessment itu bisa dikerjakan bukan hanya kelas 12, bisa geser sedikit tuh. Ada istilahnya yang college gitu ya, agak lupa misalnya, cuma paling cepat itu dikerjakan oleh kelas 12. Mungkin ini sedikit keliru, tapi kita asumsikan aja, kita anggap dia adalah ujian untuk kelas 12. Jadi udah terakhir banget sebelum masuk ke kuliahan. Masih lama ya uploadnya. Jadi dari banyak referensi ini, kalau kalian minat di jurusan IT, jadi Pearson itu punya ininya juga. Jadi kalau ujian tahsin itu ada sertifikasi, ICT pada Pearson juga ada sertifikasinya. Sama aja kayak kemarin ya, yang year 6. Secara sekilas kalau mata pelajarannya computing itu yang kemarin ya, dikerjakan oleh kelas 6 computing ya. Nih, kalau isinya isi penjelasannya apa aja pada computing ini. Jadi bagi guru, dia akan mengharapkan supaya guru itu bisa mengajarkan tentang macam-macam. Kalau untuk ini ya, computing itu bahkan ada tentang pemrograman. Ini kan urusan-urusan program nih, dan dia kemudian bisa difahami bahwa dia ujiannya bukan untuk praktikum tapi teori. Walaupun dia nanti soal-soal ujiannya ya ya program gitu, membuat program. Nanti ada, kita coba lihatkan ya. Atau lainnya ini tentang aplikasi tertentu tentang perkantoran. Ada merge, split, macam-macam ya, ada istilah-istilahnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor gitu. Itu juga termasuk di silabusnya Mr. Amal sebenarnya ya, cuma melihat keadaannya rada maju mundur. Jadi Mr. Amal tuh mau nggak ya untuk fokus ke perkantoran. Soalnya kan kalian ya gimana sih, kalian masuk ke lab aja ngomongin Roblox terus, jadi mau iniin tentang perkantoran juga rada kagok gitu Mister. Kemudian ada file yang Mister temukan tentang walaupun dia nggak menyebutkan bahwa ini IGCSE ya, tapi ada slide gitu yang dibuat oleh seorang guru, nggak tahu siapa. Scratch-nya dibahas di kelas 5 dan kelas 6, jadi mirip sama kita ya. Walaupun dia rada aneh, dia nyebutinya lower primary, salah kali, harusnya lower secondary. Di sini juga lower secondary, lewat. Ada juga website channel YouTube yang isinya adalah pembelajaran online IGCSE untuk mata pelajaran ICT, bukan computing ya. Yang disebutkan dia sebagai ICT itu, nah ini perkantoran semua nih. Dengan cara misalnya mencari untuk kata kunci Pearson, semuanya
perkantoran, Excel. Kita tutup nih personnya. Isinya adalah ini ujian tertulis nih kalau nggak salah, paper gitu tuh. Itu bukan ya? Tapi terlepas dari dia teori atau praktikum, kalau kalian perhatikan nama aplikasinya itu temanya adalah tentang database. Udah pasti aplikasinya tentang database juga. Kemudian ada Excel. Kalau di Google kan berarti Google Spreadsheet tuh. Kemudian baru di sini ada ICT. Tapi kalau kalau Scratch itu dia bukan di Pearson tapi Cambridge, logonya nih di atas. Cambridge. Kemudian ini Cambridge semua nih. Database kembali lagi, ya seterusnya lah ya. Yang jelas dia aplikasi perkantoran. Kalau Edexcel, kalau dalam pemahamannya Mr. Amar, Edexcel itu adalah Pearson, bukan Cambridge. Gitu ya. Intinya adalah kalau ICT Edexcel, kalau kemarin kan kita computing ya, tapi kalau Edexcel dia kalau ICT Edexcel dia perkantoran, bukan Scratch. Lanjut, ini ada dokumen untuk contoh penilaian ya, semacam rubrik gitu, penilaian atau ujiannya, tesnya kayak gimana sih ya. Intinya ini cuma contoh aja untuk ICT computing, maaf, ini untuk year 6. Kayaknya udah dibahas di video sebelum, jadi kita lewat. Nah inilah baru contoh ujian untuk mata pelajaran ICT. Kalau Mr. Amar tidak keliru, lagi-lagi dia untuk grade 12. Mungkin bisa aja dia lebih cepat atau lebih lambat daripada grade 12. Tapi kalau di Indonesia kan 633 sistem pendidikannya. 6 SD, 3 SMP. Isinya kita lihat aja sekilas. Ini hafalan dan dia tertulis semuanya. Kalau Samar tadi lihat secara sekilas ya, banyak banget soal tentang jaringan komputer, banyak malahan. Ini Mr. Amar ingat itu pernah dapat tentang materi ini di SMP. Jadi jenis-jenis jaringan dulu kan nggak begitu diobrolin ya, tentang wireless gitu, kabel, misalnya kan kabel bluetooth yang gitu. Ada LAN, ada WAN, wide area, ada local area, SMP tuh. Kemudian ya ini semuanya ada tentang storage. Jadi kalau kelas 1 itu kalian belajar tentang nama-nama alat. Kalau SMP itu udah langsung menjelaskan atau mempelajari tentang terus kegunaan si alat-alat komputer itu apa. Dan itu harus ditulis dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian ya ini sama ya, mencocokkan, memberikan garis mana yang benar. Ada tentang sosial media,
gimana sih cara bersosial network atau berjejaring sosial yang aman, teori, dan seterusnya. Tapi intinya dia sangat erat dengan internet dan jaringan. Banyak berhalaman-halaman tentang sosial media, video call, menulis dalam blog, website. Banyak sekali. Ada tentang ini nih, pembayaran tanpa sentuhan. Kan ada HP smartphone sekarang ada NFC-nya. Wah, zaman Mas Arman nggak ada ujian tentang NFC. Apaan NFC? Kalau sekarang karena smartphone-nya udah rada canggih, ada keluar nih NFC dalam soal ujian. Jadi nggak pakai uang gitu bayarnya. Kalau nggak salah. Website ya udah tadi, kemudian bandwidth, ini kan tentang jaringan lagi tuh. Oh, ini lihat nih soal terakhir. The increased availability of digital devices has had a positive impact on how people use their free time. Nah, ini khas banget ujian untuk tertulis itu pasti banyak si titik-titiknya. Jadi kalian nggak mungkin tuh hanya menulis satu kalimat. Ya udahlah, intinya dampak positif dari adanya perangkat digital adalah kita bisa belajar bahasa asing melalui smartphone, titik aja. Nah, itu nilainya jelek gitu kalau misalnya cuma kayak gitu. Jadi harus dijawantahkan kalimat utamanya apa, lalu menjelaskan dengan rinci dong, supaya orang yang menilainya juga puas gitu membaca tulisan yang bagus oleh kalian. Itu untuk secara sekilas ujiannya. Nah, ini dia yang paling inti dari yang paling inti. Jadi sebenarnya mah ada 2 cabang ujian, yaitu written exam sama practical exam untuk mata pelajaran ICT yang dikerjakan oleh, kalau nggak kelas 12 ya kelas 9 lah kalau udah berani ya. Jadi bedanya kalau kemarin kita tertulis ya, yang video sebelum. Nah, ini ada juga sebenarnya practical exam untuk ICT person. Ada bahan-bahan yang sudah disediakan. Kalau misalnya perhatikan file atau folder bekas pengajarannya Mr. Ferdi, itu ada juga bahan-bahan yang sudah disediakan sebelum kalian mengerjakan soalnya. Jadi tidak seperti gayanya seperti Mr. Amar kemarin. Ya udah bikin aja langsung isi tabelnya. Seandainya membuat tabel ya, bebas aja tabelnya, sehingga kalian akan memakan waktu tentang berpikir tabelnya tentang apaan, dan itu memakan waktu lagi-lagi. Sementara kalau ujian practical exam pada person itu bahan-bahannya mah disediakan, tinggal kalian kerjain aja. Misalnya Amar melakukan pendekatan yang berbeda kemarin waktu kelas 5. Bahannya kita coba kasih penghambatnya adalah sejauh mana kalian mengerti tentang bahannya itu sendiri. Kan bikin poster kelas 5 semester 1, posternya tentang apa, misalnya kasih dalam bentuk tulisan. Ini harus ada semuanya di dalam posternya gitu. Ada yang berhasil masukin semua informasi, ada yang enggak. Ada yang ini banget saklek, ya udah semuanya tinggal di copy paste ke sana, nggak didesain, nggak gimana gitu. Tapi ya itu kemarin lah ya, ujian praktikum. Kemudian penilaiannya 50-50 untuk grafis dan presentasi dan database softwarenya itu dapat 50. Kemudian spreadsheet dan word processing
Google Spreadsheet dan Google Docs itu 50. Agak janggal sebenarnya. Kenapa ngegabungin graphics dengan database? Itu kan dua persoalan yang berbeda dan dua kutub yang berbeda. Tapi dia masuk ke dalam 50. Mungkin karena database itu nggak terlalu banyak dibahas di sini. Tapi karena presentasi dan grafis itu penting gitu, dianggap penting, ya udahlah dimasukin, diselipin database. Padahal grafis, database, dan presentasi itu kalau beneran kita ngerjainnya ini banget ya, rinci banget, bagus banget hasilnya, bakalan lama itu. Jadi tidak mungkin 1 jam doang. Makanya kalau kalian tadi lihat, ini dikerjakan dalam waktu 3 jam. Miss Ramar tuh nanya kemarin sama Miss Media, berapa jam sebetulnya ujian praktikum akhir jenjang. Akhirnya Miss Ramar mendapatkan informasi bahwa bisa banget dikerjakan lebih dari 1 jam. Jadi siap-siap tuh kalian kelas 6 ujian akhir jenjang. Gak akan misal desain untuk 1 jam tuh ujiannya, supaya kalian agak santai gitu, gak buru-buru. Nah, lihat nih contohnya, ada skenario dikasih tahu informasi inti-intinya dalam bentuk tulisan. Terus soalnya apa? Leandro wants you to create a logo using the sketch provided. Nih, yang abu-abu ini berarti perintah utama dalam praktikumnya apa? Soal apa? Soal ceritanya yang tidak pakai abu-abu. Ya gitu intinya, ada tugas-tugasnya. Seandainya ini dipraktikkan dalam labnya Mr. Ramar, berarti ini semua tampil dalam iStick. Tulis apa tugasnya, ngapain. Bedanya kalau Mr. Ramar itu nggak terlalu maksa kalian harus punya apa gitu kriteria pengerjaannya. Misalnya tuh ragu-ragu bisa nggak digituin. Maksudnya kalian tuh berarti harus membaca semua kriteria soal. Mau nggak kalian kayak gitu? Ini yang misalnya markasi biru, ini adalah semacam kriteria saklek, harus ada yang kayak gitunya. Jadi kalau salah satu tidak dikerjakan, berarti kena diskon nilainya. Kalau kemarin kan Mr. Ramar kayaknya hampir semua grade itu bebas, terserah mau bikinnya kayak gimana. Persoalannya tinggal bahwa kalian tahu nggak apa yang harus dilakukan ketika bebas itu. Kalau nggak tahu, ya gimana? Diskon kan? Ya ini bikin logo gitu. Apakah? Nah, nggak ada, lagi-lagi tidak ada kewajiban harus pakai 1 buah aplikasi tertentu. Kalau kamu pakai Canva ya silakan aja. Kemudian ini A2 ada tentang database ya. Nih database. Nama kolomnya apa atau fieldnya apa. Lalu ada tipe datanya apa. Harus kayak gini, nggak boleh enggak. Kalau misalnya kan kadang-kadang suka nyuruh gini. Kalau kalian mau lebih daripada apa yang misalnya Mar minta, itu boleh juga. Tapi kalau tidak mau, harus sama persis. Ingat nggak kalian kelas 5 kalian kayak gitu tuh ujiannya, mau persis atau mau mengambil jalur lain. Kalau jalur lain ya jangan mau kalah sama karyanya Mr. Ramar, harus lebih bagus atau dalam gaya tertentu lah ya kalau bikin poster. Tapi kalau mau sama persis ya harus sama persis, jangan lain-lain, jangan ganti-ganti. Nih database harus kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat tabel nih database nih. Oke, ini ada membuat formulir. Masalahnya kalau udah database ya, formulir itu kan tidak dibikin terpisah di Google Form. Jadi kalau kalian bukanya misalnya ya LibreOffice Base atau aplikasi gratis untuk membuat
database, di dalamnya ada untuk membuat form juga. Jadi jangan lari dari LibreOffice terus formulirnya dibikin di Google Spreadsheet, itu kan kesalahan dong. Soalnya kalau online itu jarang yang gratis database dan susah nyarinya. Hanya ada aplikasi yang diinstal di dalam komputer, bukan dicari di internet. Lanjut, cepet-cepet aja ya sekarang. Apa nih? Masih database. A3 presentasi. Nah ini nih, presentasi. Masih tentang yang tadi ya kayaknya. Jadi Leandro wants you to create a 2-slide presentation for Paperbase to use in a pop-up shop. Paperbase mungkin nama perusahaan ya. Apa sih ini? Kayaknya ini ya, toko alat tulis kantor. Nih ada nih kriterianya apa aja, harus kayak gimana. Istilahnya juga kalian harus mengerti. Footer itu apa sih? Background with 70% transparency itu apa? Kayak gimana bentuknya? Lagi-lagi Mr. Amar kemarin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kaku memberikan nama-nama istilah apa. Untuk itu Mr. Amar minta maaf. Kemudian ada slide. Terus, nah ini nih satu yang penting. Salah satu yang penting adalah ada evidence. Kalau nggak salah ya, ini tuh maksudnya evidence itu kan si guru yang menilai pekerjaan kalian pada ujian praktikum person ini pengen lihat hasil kerja kalian mana. Biasanya itu diberi label evidence atau bukti. Salah satu caranya adalah dengan mengambil screenshot. Pada hasil pekerjaan kalian. Bentuk lainnya misalnya tolong download pekerjaan kalian dalam bentuk PDF. Yang kemarin udah disuruh PDF tuh dari kelas 3. Tolong download. Nah, kadang-kadang kalau ujian tuh misalnya kan harus tidak boleh ngasih tahu kalau udah ujian. Ya silakan cari aja gimana cara download PDF. Nah, itu diberi contohnya ketika belajar. Kalau Google Slides kan di atas kiri, cari download PDF, kasih nama yang benar. Itulah ya. Lanjut. Ini baru tentang spreadsheet atau Excel. Tolong buatkan tabel tentang sales atau penjualan. Ininya udah dikasih tahu, harus mengikuti ini. Masalahnya kalau kalian merasa bahwa ini tidak penting, terus nggak dibaca, walaupun hasilnya bagus, tapi tidak mengikuti ini, bisa-bisa 0 itu skornya. Jadi harus membaca kriterianya apaan. Ini ya tentang kriterianya masih suruh nge-save gitu kan. Ini ada chart. Oh, keluar di kelas 4 ini. Bikin chart gitu ya. Terus ini ada create a flyer. Bikin flyer atau mendesain semacam poster, tapi kalau ini konteksnya adalah untuk berjualan ya. Jadi flyer yang isinya adalah harga-harga atau misalnya apa promo gitu kan. Tapi dia toko alat tulis. Terus ini sama kayak tadi, sama kayak kita ya ujian praktikum kelas 5. Kertasnya berdiri, potret, dan setengah dari A4 alias A5. Lanjut. Nah ini secara sekilas Mr. Amar ada bersyukur nih, ada kemiripan
dari cara kita ujian praktikum kemarin dengan ujian kelas 12 atau kelas 9 untuk person. Tapi ya semuanya dikerjakan dalam 3 jam. Terus ini yang 2024 Mei, kalau yang tadi November. Kalau Mei itu ya sama kayaknya ya. Mirip-mirip. Lumayan nih kalian, Excelnya juga menantang sekali untuk SD ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian SMP atau SMA itu dapat materinya kalau mau ngambil jurusan ICT Excel person. Kalau ini websitenya untuk papers lampau, mata pelajarannya ICT. Kalau yang lain adalah computer science. Nah ini yang harus kalian tahu, bahwa Edexcel itu ada juga jurusan computer science. Kalau yang tadi itu ICT yang ada praktikumnya ya, ujian praktikum yang layar kita direkam terus dinilai, filenya juga isinya, hasil pekerjaannya juga harus ada, di save dengan benar, diberi nama dengan benar. Tapi kalau computer science itu dalam pemahamannya Mister itu gak ada praktikumnya, jadi hanya tertulis dan semuanya tentang pemrograman. Kalau kalian seneng sama membuat script pada Roblox, harusnya kalian juga senang juga nih. Atau setidak-tidaknya bercita-cita ingin masuk jurusan computer science. Jadi science komputer. Ujiannya kayak gimana? Ya pemrograman, cuma tertulis. Ya kayak kemarin pakai pulpen gitu. Maksimal skornya 80 dan tidak boleh pakai kalkulator karena tidak diperlukan. Lihat aja nih contohnya. Yang paling nyambung dari bahasan sekarang adalah kelas 6. Kemarin kita ada Python sedikit, 1 bab. Ini awal-awalnya ada tentang jaringan, lagi-lagi jaringan komputer, internet. Ini apa nih? Hardware and software. Tapi ya disuruh ngejawab apa sih tujuan dari aplikasi. Nah kalau kalian cuma jawab bahwa supaya terhibur, masyarakat terhibur dengan adanya aplikasi, wah itu kena diskon, karena dia tidak menjelaskan tujuan utama dari aplikasi, yaitu untuk menyelesaikan sebuah persoalan, memudahkan pekerjaan orang, meningkatkan kualitas juga pekerjaan seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah itu aplikasi, gak mungkin cuma main game doang, jadi pasti banyak aplikasinya. Terus tentang operating system, hati-hati nih, harus membuat kalimat tentang bukan membuat kalimat menjawab menjawab apa aja fungsi dari operating system. Nah misalnya kebetulan udah install operating system selain Windows, namanya Endless. Nanti kita coba lihatkan ya. Mudah-mudahan itu bisa difahami sama anak kelas 2, mulai kelas 2, karena mereka udah bisa ajari cara nyalain komputer. Langkah selanjutnya adalah memilih operating system sebelum komputer itu masuk ke antarmuka atau user interface. Karena itu ada pilihan Windows atau Endless. Nah kalian kelas 2 itu lihat aja di situ, bisa pilih nantilah ya. Terus ini ada tentang isi dari CPU, RAM atau ROM. Ini juga tentang sistem komputer. Wah ini materinya teoritis sekali. Yang Mister pengen kasih lihat tadi itu adalah, ini biner-biner nggak keluar kita
di praktikum di AIS ya, karena nggak terlalu urgen. Yang ingin Mr. Amar kasih lihat adalah mana sih tadi? Nah ini ada soal tentang pemrograman, disuruh untuk mengerjakan soal tertentu yang tujuannya supaya membuktikan kalian ngerti nggak si pseudocode ini. Pseudocode itu kode semu, jadi bukan program tapi bahasa orang aja, bahasa manusia, bukan bahasanya komputer. Tapi udah mengikuti cara menulis tertentu yang sangat-sangat mendekati dengan bahasa pemrograman. Contoh soalnya ya, identify the type of iteration construct used in figure 2. Pertama kamu harus tahu dulu iterasi yang dimaksud itu apaan sih. Kalau udah ngerti, cari ada nggak di sini iterasinya. Perulangan. Kalau kita kemarin cuma satu jenis ya. Karena lagi-lagi itu lumayan berat. Untuk semester 1 kelas 6, waduh. Surprise, ada pemrograman. Nah, perulangannya ada di sini, while not. Dia akan diulang selama indeksnya. Baca nggak kalian? Selama indeksnya tidak lebih besar daripada length. Agak bingung kalau kalimatnya gitu ya, tapi intinya dia berulang aja mengikuti kriteria yang Mr. Amar kasih biru-biru ini. Ya itu ya. Terus ada tentang pseudocode juga, disuruh mengerjakan nomor 8, line 8. Nih. Apa? Salah atau gimana tuh? There are 4 errors. Oh, jadi yang line 8 itu sebenarnya mah salah menurut soalnya, jadi harus diperbaiki. Nah, misalnya nggak keluarin nih soal tentang debug gitu kemarin ya, pokoknya tolong bikin sesuatu, udah gitu aja tentang text based application ya. Ada yang bikin tebak-tebakan, ada yang bikin cerita gitu. Kelas 6. Ini permainan atau game, disuruh melengkapi flowchart. Nih flowchart. Jadi harus dikasih panah atau digambar deng. Jangan langsung di sini. Dipisah aja di kertas lain biar enak. Terus apa nih? Ini kayaknya semacam panduan aja ya. Yap, ini panduan. Jadi ada lembar bonus di lembar-lembar akhir pada ujian Pearson untuk computer science, di mana dia semacam catatan kalian. Jadi dikasih lihat aja, daripada kalian nyari di internet terus curang gitu, udah aja beberapa lembar yang isinya adalah semacam kamus gitu, ini artinya apa dan seterusnya, itu dikasih lihat. Artinya dia semacam campuran antara open book sama closed book. Kalau open book kan ya udah terserah mau nyari di Google, terserah kayak gimana. Tapi kalau closed book kan tidak boleh kayak gitu. Nah, percampuran antara open dengan close adalah ya udah ini panduannya di print, kasih lihat, dibagiin ke semua orang, ke semua anak. Silakan. Yang jelas
yang misalnya merasa ulang adalah kalau kalian memutuskan untuk pengen lihat-lihat si semacam cheat code ini, pasti memakan waktu. Jadi siap-siap aja akan mengurangi waktu pengerjaan kalian. Akan ada resiko kerjaan kalian nggak selesai kalau lihat ini, baca lama gitu, udah waktunya habis kalian gitu tuh. Jadi kalau misalnya makan membiasakan ke kalian itu ya catatlah sendiri, bawa buku sendiri ketika praktikum tuh, tulis kalau perlu digambar, soalnya yang supaya menghindari adanya air mata ketika ujian. Kan gunanya menulis itu bukan untuk Mr. Amhar, untuk kalian sendiri. Tapi ya kalau tidak berminat, ya sudahlah. Mr. Amhar gak bisa paksakan kalau gitu. Tapi buat kalian yang minat untuk masuk ke jurusan ICT, emang harus dari sekarang disiplin kalian mencatat hal-hal yang penting gitu di buku. Nanti bukunya juga untuk kalian, jadi menjadi sebuah kenang-kenangan ketika kalian sudah lulus dari sekolahnya, karena kalian udah ngerti. Kalau kalian belum ngerti ya dibaca lagi catatannya. Kalau ini Juni, Application of Computational Thinking, isinya sama, dia tertulis. Tertulis ini, tapi sangat-sangat computer science. Tidak lagi kalian membuat poster, membuat tabel, enggak kayak gitu, tapi semuanya tentang pemrograman. Ya kayak gitu untuk kelas 12 atau kelas 9 kalau mau agak jago sedikit gitu. Nah, bisa nggak kalian mengerjakan itu nanti ketika kalian sudah kelas 9 atau kelas 12? Itu sangat bergantung pada nanti bagaimana sekolah ya menentukan mau jalurnya kemana, mau person atau mau enggak. Kalau mau person, dia ada 2 jurusan, computer science atau ICT. Yang paling sekolah sekarang yang Mr. Amhar ajari itu campuran keduanya. Computer science-nya ada kalau SD ya, ICT-nya juga ya ada gitu. Kekurangannya dengan melakukan itu bukan agar kalian bukan agar kalian jago semua hal, keliru dong. Tapi justru kalian itu dalam bahasa yang agak sedikit kasar sedikit gitu ya. Ya artinya kalian nggak terlalu jago di semua hal. Ini bisa, itu bisa, tapi tidak terlalu mendalam. Kelebihannya ya kalian berarti ngerti atau pernah lihat atau berpengalaman mengerjakan sesuatu dengan aplikasi yang beragam. Misalnya tuh ingin liatin kemarin tuh misalnya nonton orang ngajarin tentang ujian praktikum person. Mana yang kemarin? Intinya adalah di dalam satu folder ujian kalian, ujian uprak, di dalamnya tuh harus ada keterangan ini dikerjakan oleh siapa, kelas berapa, dan semuanya dalam bentuk file. Nah, ini pentingnya memberikan nama tuh kayak gitu tuh. Nah, di dalamnya ada berbagai macam file. Ambil aja contoh ya, ini hanya contoh saja. Di dalamnya harus ada dari mana ya? Coba. Misalnya di dalamnya harus ada file bekas kalian ngerjainnya. Di situ harus ada
harus ada file Python-nya, harus ada sesuatu PDF-nya apaan gitu, harus ada mana ya, misalnya ada file spreadsheet-nya apa, di save ke situ. Terus ada hasil desainnya kayak gimana, ini misal aja ya, hasil desainnya apa, kemudian apa namanya, ketikan kalian kan ngetik sesuatu ya di dokumen, harus ada juga file doc-nya, harus ada juga Excel. Tadi udah ya, Excel udah. Seandainya disuruh membuat website, HTML-nya harus ada. Walaupun kalau dipikir-pikir ada nggak mungkin ya mengerjakan terlalu banyak gitu dalam waktu 1 jam. Tapi kalau 3 jam, banyak gitu. Oke, ya intinya di dalam satu folder kalian harus ada banyak file yang diminta. Udah gitu namanya harus bener, harus mengikuti, nggak acak-acakan kayak gini ya. Nah itu semua akan dinilai dalam yang namanya ujian praktikum akhir jenjang. Nampaknya ini akan Mister lakukan ya di bulan April nanti. April atau Maret, Mister lupa. Ujian akhir jenjang kelas 6. Yang jelas durasinya akan bertambah, tidak 1 jam supaya kalian nggak buru-buru. Dan Mister Amar juga agak tenang menangani teknisnya. Itu ya, ujian praktikum yang diambil atau yang referensinya itu mengambil dari ujian praktikum Pearson untuk ujian IGCSE. Memang kelas 6 itu nggak ada ujian praktikum IGCSE ya, sejauh yang Mister tahu. Adanya juga kelas 9 ujian praktikum itu. Ya untuk latihan aja, untuk latihan menuju kelas 9 adalah kita ujian praktikum kelas 6. Gitu, semoga berguna video ini. Sampai jumpa.